Waalaikumsalam. Siang semua. Siang, Bu. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Siapa ketua kelasnya? Deli, Bu. Silakan pimpin doa. Siap, bersalam pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Robbi sodri sodri wa yassirli amri. Kaul Apakah ada yang sudah mengenal Ibu? belum, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Inti Lestari. Ibu tinggal di Kelobak. Apakah ada pertanyaan lain? Ya Bu, suatu sih Bu. Ibu masih sendiri. Apakah ada yang lain? Ada Bu. Apa? Ibu sekolah di mana dulu dari SD sampai kuliahnya? SD, Ibu di Permu, SD Permu. SMP, Ibu di Talangkaret. SMA, Ibu di Mandua Kepahyang. Kuliahnya Ibu di Stein Curug. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Ada Bu. Apa? Hobi Ibu apa? Ibu hobinya berenang. Sama dong, Bu. Aku juga. Sama, kalau kita berenang ya. Ya, Bu. Ada yang lain? Ada Bu. Apa? Hobi Apa? Sudah ragu. makanan itu apa Bu? Sate. Itu makanan favorit Ibu. Kok saya bakso, Bu? Bakso. Iya. Saya pangsit. Kalau kamu? Bakso. Ada yang lain? Tidak, Bu. Ada pertanyaan lain tidak? Tidak. Saya kita pertemuan dulu ya. Iya, Bu. Tiga. Repa Agista. Iya Bu. Alamatnya di mana? Di bioskop. Ya. Deli Saputri. Hadir Bu. Alamatnya di mana? Di desa Bawah di bawah di bawah ini. Oh ya. Deta Ramadianti. Hadir, Bu. Alamatnya di mana? Di Sukamerindu. Oh ya. Tari. Hadir Bu. Alamatnya di mana? Di Sengkoang. Sengkuang. Jauh ya? Ya, Sengkuang. Desi Sapitri. Nggak masuk, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Ada suratnya Ada, enggak? Bu. Oh ya. Sini. Selanjutnya Ririn Anggraini. Ibu. Alamatnya di mana? Di Pasar Ujung. Sonia Aprianita. Hadir Bu. Alamatnya di mana? Di Wesku setangga sama Oh, tetanggaan. Cirin. Tiga. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran. Ibu akan menggantikan Pak Prapto yang tidak masuk karena Pak Prapto pergi keluar kota. Pembelajaran hari ini yaitu tentang puasa. Apa ada yang tahu apa itu puasa? Oh Bu. Apa? Menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan berbicara kotor. Deli bisa? Sabu. Apa? Puasa? Menahan diri segala sesuatu seperti menahan makan. Oh ya. Ibu akan menjelaskan mengenai puasa. Puasa yaitu berarti dalam bahasa Arab saum, yang artinya
kita harus menahan diri dari kata-kata buruk, menahan diri dari kata-kata kotor, dari waktu sesudah imsak sampai dengan maghrib. Itu yang diartikan puasa. Selanjutnya, puasa di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini menjelaskan bahwa orang Islam itu harus berkewajiban melakukan puasa. Tidak boleh tidak puasa ya, apalagi Ya, yang sudah Bu. balik. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu harus ada niat. Niat di sini maksudnya harus ada di dalam diri seseorang tersebut niat untuk berpuasa. Dengan membacakan niat, apakah kalian tahu niat sebelum berpuasa? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Tidak. Niat dibacakan ya. Niat Ya, Bu. sahur ya. Nawaitu sauma Ibu duluan ya, nanti kalian. Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ayo. Aitu sauma godin an adain fardu sali Ramadana jisanati lillahi ta'ala. Doa berbukanya ada yang tahu? Tahu saja, Bu. Tahu. Apa? Wallahu lakasumtu wa bika amantu wa ala rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Apakah ada yang ingin bertanya tentang pengertian puasa? Ada, Bu. Apa? Puasa itu ada yang membatalkannya tidak, Bu? Ada. Kalau untuk membatalkan itu banyak. Apa, Nanti Bu? Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan syarat-syarat wajib puasa ya. Ya, Syarat wajib Bu. puasa. Syarat wajib puasa di sini Islam. Orang yang wajib berpuasa yaitu orang Islam. Kalau orang Kristen, orang-orang Katolik itu tidak wajib untuk berpuasa. Hanya orang Islam saja ya. Ya, Bu. Selanjutnya, berakal sehat. Berakal sehat yaitu maksudnya di sini tidak gila. Tidak gila, waras. Orang gila tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa. Sebab orang gila dibebani hukum syariat, hal yang ini sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Abu Daud yang artinya diangkat kewajiban atas 3 kelompok: orang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia waras. Jadi di sini maksudnya orang anak kecil sampai dia balik itu maksudnya umurnya sudah memasuki masa balik. Seperti untuk perempuan itu sudah menstruasi. Sedangkan untuk laki-laki itu sudah mimpi basah. Apa kalian tahu? Tidak. Maksudnya? Tidak. Tidak. Maksudnya di sini kalau untuk perempuan itu sudah menstruasi dari umur 13 tahun sampai ke atas. Untuk laki-laki dari umur 13 tahun sampai ke atas juga ya, itu namanya mimpi basah. Untuk orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi di sini orang waras yang harus boleh berpuasa. Kalau orang gila itu kan dia kan tidak berakal, jadi tidak bisa dikatakan boleh berpuasa. Bu, berarti kalau orang waras yang tidak berpuasa berarti dia gila ya, Bu? Iya. Selanjutnya
tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi jika orang itu waras, dia tidak berpuasa, itu dari dalam diri dia sendiri untuk menyadari dia harus berpuasa. Apalagi dia itu orang Islam. Kecuali kalau dia itu orang Kristen, orang yang bukan Islam. Itu ya, sudah mengerti? Sudah, Bu. Selanjutnya yaitu mampu berpuasa. Bagi orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Seperti orang yang sakit parah dan tidak mampu untuk menahan dari puasa tersebut. Tetapi wajib mengganti pada hari lain jika dia sudah sehat bugar, tidak sakit lagi. Adapun orang-orang lansia yang tidak kuat berpuasa, maka diwajibkan membayar fidyah. Selanjutnya, ada Fidyah itu apa, Bu? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Bu, Ya? fidyah itu apa ya, Bu? Fidyah itu membayar denda seperti memberi makan orang fakir miskin yang tidak mempunyai uang untuk berbelanja dan sebagainya. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Selanjutnya, adapun syarat sah puasa. Yang pertama, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Di sini maksudnya yaitu jika orang sedang haid dan nifas itu tidak boleh melakukan puasa. Bagi wanita yang sedang haid dan nifas maka tidak diwajibkan baginya berpuasa. Namun ia harus mengganti puasanya di hari lain. Hal ini dimaksud dalam hadis dari Syairati Aisyah radhiyallahu anhu berkata, artinya kami dahulu mengalami haid, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Selanjutnya, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, puasa dilakukan pada hari yang diperbolehkan berpuasa. Sebab ada hari-hari tertentu di mana umat Islam dilarang berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada, Bu. Apa? Kenapa, Bu? Karena pada hari Idul Fitri itu memang tidak boleh dilakukan berpuasa. Memang itu haram, tidak boleh. Idul Adha dan hari Tasyrik. Selanjutnya, mazid, mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Maksudnya di sini, anak yang sudah mencapai usia tertentu di mana secara psikologis mampu membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana yang hal membahayakan dirinya. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk menggali arti dari suatu hal. Maksudnya di sini seseorang tersebut harus mengerti baik buruknya karena seseorang tersebut sudah balik. Selanjutnya, perbuatan yang disunahkan ketika puasa. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Maksudnya di sini jika orang sudah berbuka, maka sebaiknya kita langsung berbuka karena itu disunahkan ketika berpuasa. Selanjutnya, makan sahur dan mengakhirinya sebelum imsak. Sebaiknya untuk kita sahur harus sebelum imsak, tidak boleh pas sudah imsak baru kita mau sahur gitu kan. Jadi apakah ada yang lagi? Ngerti, Bu. Selanjutnya disunahkan ketika berpuasa itu menggosok gigi pada waktu pagi. Jadi kalau bisa untuk berpuasa itu harus menggosok gigi pada waktu pagi. Jadi siang sore jangan ya, karena itu boleh tapi tidak diperbolehkan, apalagi siang hari. Karena siang hari kan lagi masa-masanya haus ya. Selanjutnya membaca dan menghatamkan Al-Quran.
memperbanyak doa. Jadi di sini kita harus memperbanyak berdoa pada waktu bulan puasa. Tapi jangan waktu puasa saja, di waktu-waktu lain juga harus berdoa. Selanjutnya, memberi buka puasa berbagi kepada tetangga. Sini maksudnya kita berbagi makanan, minuman dan lain-lain kepada tetangga, walaupun itu hanya sedikit. Selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah. Jadi di bulan puasa ini kita harus memperbanyak sedekah kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada semua yang membutuhkan. Selanjutnya memperbanyak amal kebaikan. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Maksudnya di sini memperbanyak amal kebaikan yaitu menolong teman-teman yang kesusahan. Jika dia tidak ada pena, kita harus memberi pinjam kepada teman kita untuk selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa? Gimana kalau itu kan nenek saya sahurnya suka jam 1 malam, itu kan cepat. Lalu hukumnya bagaimana, Bu? Oh, untuk neneknya tengah malam sahurnya? Iya, sahurnya Itu cepat. tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya jika kita, karena kenapa kita makannya kalau bisa sahurnya sebelum subuh, karena jika pagi-paginya kita jika kita sahurnya malam-malam tengah malam, nanti pasti kita cepat lapar kan, gitu kan maksudnya. Tapi jika kita sahurnya sebelum subuh, itu kan baru sebentar kan, jadi masa sudah lapar gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Ada, Bu. Gimana kalau puasanya cuma batas tengah hari? Oh, kalau untuk puasa tengah hari itu hanya boleh untuk anak-anak. Tetapi jika kalian semua sudah balik, itu tidak boleh, itu harus penuh. Kecuali kalau kalian itu lagi haid. Gitu. Apakah ada lagi? Gimana kalau yang lagi hamil? Kalau untuk yang hamil itu tergantung dirinya. Jika dia masih dalam keadaan mabuk itu, jadi itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kalau dia tidak mabuk-mabuk lagi, itu kalau bisa berpuasa. Apakah ada yang lain? Ada, Bu. Apa? Kalau orang yang sudah dewasa itu dia sudah tahu hukum puasa tapi tidak mau puasa gimana, Bu? Itu sebenarnya tidak boleh. Itu karena itu harus wajib untuk umat Islam untuk berpuasa. Karena berpuasa itu wajib bagi umat Islam. Apakah kalian tahu berpuasa itu rukun Islam yang keberapa? Tahu, Bu. Yang keberapa? Ketiga. Apa yang sebutkan? Rukun Islam itu ada berapa? 5. Apa saja? Syahadat, salat, puasa, zakat, dan naik haji. Berarti sudah mengerti semua ya? Sudah, Bu. Berarti untuk yang sudah dewasa itu harus melakukan berpuasa. Itu tergantung dirinya sendiri. Jika dia tidak berpuasa, itu dosa. Ya, karena itu rukun Islam yang ketiga. Bu, mau nanya lagi, Bu. Ya, Pak? Gimana kalau misalnya yang nggak puasa itu kan bapak kita mau ngomongnya takut dimarah. Gimana itu, Bu? Itu kita harus bilang sama ibu kita ya. Jika dia tidak berpuasa, kita melalui ibu kita, biar ibu kita bisa bilang sama bapak kita. Tetapi kalau memang bapak kita tidak mau, itu berarti itu dosa sangat besar itu. Jadi anaknya bilang, kenapa harus puasa? Bapak saya juga puasa. Jadi ibu itu yang harus menasehati bapak. Kalau anak itu kan berarti dia bilang sama bapaknya. Kalau ibunya dimarah juga gimana, Bu? Itu tergantung pada dirinya sendiri. Jadi kita harus bilang ke ibu kita dulu, ke nenek, ke siapa, biar dia menasehati bapak kita yang tidak mau berpuasa. Oh iya, Bu, makasih ya, Bu. Apakah ada yang lain? Enggak, Bu. Selanjutnya kita masuki pembelajaran lagi ya. Ya, Bu. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja.
Bu, mau nanya dulu Bu, boleh nggak Bu? Gimana kalau kita lupa Bu, kalau kita puasa, misalnya kita minum segelas kan Bu, Ya. terus kalau sudah habis baru ingat, gimana itu Kalau Bu? kita lupa itu tidak apa-apa, tapi kita jangan pura-pura lupa. Kalau kita pura-pura lupa, saya lupa padahal tadi itu ingat gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau kita memang benar-benar lupa, itu nggak apa-apa, berlanjutkan puasanya. Oh, jadi Apa kalian lain? nggak Bu, cukup. Maksudnya di sini makan dan minum dengan sengaja, yaitu memakan secara sengaja, tidak boleh. Ibu kenapa batuk-batuk Bu? Ibu ini mau perlu nak. Ibu minum dulu aja ya Bu, istirahat. Seperti yang ibu katakan tadi, makan dan minum dengan sengaja tidak diperbolehkan. Itu dapat membatalkan puasa. Karena itu tuh contohnya, misalnya kalian masak sayur gitu kan, kalian mencicipinya, kalian telan, itu kan namanya Nggak sengaja. tertelan maksudnya di sini. Tertelan, jadi itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Maksudnya di sini seorang yang muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Namun apabila muntah terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, maka orang tersebut bisa melanjutkan puasanya hingga terbenamnya matahari. Bu, Apakah sini ditanya? Ya? nggak. Bu, gimana kalau mabuk? Oh, kalau mabuk itu kan itu tuh tidak boleh karena mabuk itu kan kita kan sudah tahu kita puasa, kenapa kita masih mau pergi gitu kan? Jadi kalau kita puasa, kalau kita jangan pergi-pergi jauh-jauh naik mobil, apalagi kita mabuk kan, itu kan muntah kan mengeluarkan sesuatu. Ada lagi? Nggak. Selanjutnya ibu akan menjelaskan hal yang membatalkan puasa yang ketiga, yaitu mengalami haid atau nifas. Haid di sini maksudnya haid dan nifas di sini maksudnya yaitu jika nifas sesuai persalinan maka dinyatakan batal puasanya. Orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengganti puasanya di hari lain. Untuk mengalami haid dan nifas, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada Bu. Apa? Itu kalau misalnya kita tiba-tiba kena haid di tengah hari pas bulan puasa gimana hukumnya Bu? Apa batal apa gimana itu? Untuk yang kena haid waktu dia lagi berpuasa, dia itu tidak boleh berpuasa lagi ya kalau dia sudah haid. Jadi itu hukumnya tidak boleh. Apa ada yang ingin bertanya? Oh, jadi batal ya Bu puasanya? Iya, kalau udah haid. Dan harus digantikan nggak Bu? Harus digantikan dengan hari lain. Oh iya Bu, iya. Selanjutnya keluar air mani. Air mani yang keluar diakibatkan aktivitas seksual seperti berhubungan badan ataupun masturbasi dalam membatalkan puasa. Namun apabila keluar air mani lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Tidak. Tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Ibu nggak mau nanya sama kami. Iya. Kami Nanti ngantuk. bertanya ya di sesi terakhir. Ya Bu. Sekarang penjelasan lagi ya. Selanjutnya bersenggama atau melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri saat menjalani ibadah puasa dapat membatalkan puasa. Yang dijalani bahkan seorang tidak hanya batal puasa saja, melainkan dikenakan denda atas perbuatannya. Denda dimaksud adalah menjalani puasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan pokok senilai 6 kg beras atau 3/4 liter beras kepada 60 fakir miskin. Denda ini diberikan sebagai ganti atas dosa yang telah dilakukan orang tersebut yang melakukan berhubungan suami istri pada bulan suci Ramadan, karena tidak boleh dilakukan. Maksudnya di sini melakukan hubungan suami istri itu tidak boleh pada waktu bulan puasa. Itu bisa dikenakan denda seperti membayar 6 kg beras dan 3/4 liter beras kepada 60 fakir miskin. Denda ini diberikan sebagai ganti atas dosa yang telah kita lakukan pada bulan puasa tersebut. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak Bu.
Selanjutnya, hilang akal atau gila. Seseorang dalam kondisi gila saat menjalani puasanya, maka puasanya dianggap batal. Ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. Contohnya di sini, orang gila tidak boleh melakukan bulan puasa, tidak boleh melakukan puasa karena dia itu sudah hilang akal, tidak memiliki pikiran lagi. Selanjutnya, murtad. Murtad di sini seseorang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama lain. Itu tidak boleh melakukan puasa. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu hikmah puasa. Yang pertama, yaitu mendidik jiwa agar dapat menguasai diri. Maksudnya di sini, yaitu mendidik jiwa kita agar dapat menguasai diri kita, seperti menahan hawa nafsu, menahan berkata kotor kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan dan dituruti. Di sini maksudnya harus menjaga diri kita dari hawa nafsu seseorang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mendidik jiwa agar memegang amanat dengan sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu mendidik kesabaran dan ketabahan. Di sini harus tabah dan sabar dalam menghadapi sesuatu, apalagi di dalam bulan puasa seperti ini. Apakah kalian semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan bertanya ya kepada kalian. Iya, Bu. Siap. Pertama, Ibu akan bertanya kepada Repa. Apa pengertian dari puasa tadi? Menahan diri dari segala sesuatu seperti makan minum. Ya, benar. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada Deli. Ya, Bu. Apa syarat-syarat puasa dan sah puasa? Salat Syaratnya Islam, berakal sehat, baligha, mampu berpuasa. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada Deta. Apa hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Kalau yang saya ingat, Bu, itu muntah dengan sengaja, terus haid, terus mimpi basah, terus nggak lupa, Bu. Cuman itu yang saya ingat. Ibu jelaskan lagi ya. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja, benar ya? Ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengalami haid dan nifas. Yang keempat, keluar air mani. Yang kelima, melakukan hubungan suami istri atau bersenggama. Yang keenam, hilang akal atau gila. Yang ketujuh, murtad, keluar dari Islam. Itu ya, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baiklah. Baiklah, karena kalian sudah mengerti dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, Ibu akan memberi kalian reward, tapi Makasih, Bu. ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akhiri pertemuan pada hari ini.
Shadaqallahul azim. Baiklah, kita akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk beristirahat. Ya, Bu. Ya, dulu. Alhamdulillah.